silsilah dari Yusuf gitu ya, Yusuf. Nah, Yusuf itu kalau kita tarik garis keturunannya itu dari Abraham, karena memang tadi disampaikan ini kan agama Abrahamaik gitu ya, dari Abraham ke Ishak, kemudian Ishak ke Yakub. Nah, di Alkitab memang disampaikan ada anak dari Abraham itu ada Ismail, tapi kita ambil dari benar-benar dari istri pertamanya. Itu adalah Ishak, Yakub, Yehuda. Nah, di sini sudah masuk sebenarnya kata-kata bahwa Yusuf itu adalah keturunan dari Yehuda. Dari Yehuda itu ada namanya Boaz, Obed, Isa, kemudian Daud, kemudian Salomo, dan seterusnya. Kemudian mereka terjadi pembuangan ke Mesir segala macam gitu ya. Kemudian mereka masuk lagi ke tanah perjanjian yang dibawa oleh Nabi besar Musa gitu ya. Nah, itu silsilah itu sebenarnya sudah lengkap dari Abraham. Jadi ada empat kunci dari Abraham, yaitu Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan Yehuda. Itu yang poin yang dipahami dalam kristologi Kristen, bahwa silsilah dari Yusuf ini jelas gitu, ya, itu jelas. Jadi bahwa Yesus itu tidak memiliki ayah biologis, iya, tetapi orang tuanya itu adalah Yusuf gitu, karena Yusuf yang menemani Maria sampai dia melahirkan di suatu tempat yang disebut dengan tempat satu titik gitu ya, di kota Bethlehem, itu di kandang hewan ya, kandang domba gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana silsilah Marianya. Abangku noise abangku, suara abangku noise. Mungkin abangku bisa cabut casnya. Iya, saya nggak ada sound card gitu. Oh, sorry. Cabut dulu casnya. Baterainya sedikit ya. 30. Gini aja, kalau abang bicara gini caranya. Abang kalau bicara cabut dulu casnya. Nanti pas abang diam saya lagi. Okay. Ini oke. Nah, nanti pas saya ini baru abang cas lagi. Biar abang enak dengar suaranya. Biar kita dapat poin-poinnya. Silakan ini abangku. Okay. Silakan sudah oke. Silakan abangku. Okay, ya. Okay. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana silsilah dari Maria gitu ya, Maria. Nah, Maria ini juga adalah keturunan dari Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau kita tarik ya, sebelum Abraham itu akan ada yang namanya anaknya si Adam gitu ya, Sem, New, Set, Adam ya. Adam itu diciptakan sama Allah. Jadi kita tarik dulu dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Jadi sama dia. Jadi kalau di kitab Yahudi, bahwa keturunan dari Yesus ini adalah di 4 ini saja sebenarnya, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda gitu ya. Tetapi memang kalau dari iman Yahudi, ada juga nanti disebut Mesias mereka itu harus dari keturunan Daud gitu. Harus dari keturunan Daudnya, karena kan Daud itu kan setelah dari si Yehuda gitu ya, kan anak-anaknya banyak, tetapi yang dipilih itu adalah dari keturunan Daud yang di dalam kitab mereka disampaikan harus mendirikan bait Allah yang ketiga. Jadi Mesias mereka itu dilahirkan dari manusia untuk membangun bait Allah yang ketiga. Jadi Maria juga sama seperti Yusuf, bahwa 4 keturunan setelah Abraham itu sudah selesai, maka itu dianggap bagi iman Kristiani dalam teori astrologinya itu sudah selesai di situ. Tetapi memang kita harus bicara realistis bahwa ini kan perjalanan ritual mereka 4 menit terakhir ya. 1 menit lagi. Ribu ya, terima kasih diingatkan. Ini kan suatu perjalanan ritual mereka ini sebenarnya, dan bisa saja bahwa namanya keturunan itu tidak putus tapi tidak tercatat. Seperti saya lah, saya orang Batak, kadang kalau ditarik ke atas nggak nyambung itu. Jadi kita juga bingung, saya itu garis keturunan nomor berapa, ada yang katakan 16, ada yang 17, saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi dalam konteks kekinian itu bukan lagi suatu masalah bagi saya, tetapi karena kita bicara iman, maka itu sebisa mungkin harus disampaikan bahwa asal usul Yesus itu jelas. Itu dulu Ibu Rifa. Ya. Itu dulu, Bu. Sudah clear? Jadi memang di Alkitab memang disebut ada Matat, ada Eli dari keturunan Maria ya.
Tapi itu sesuatu yang sebentar, izin interupsi. Mohon maaf saya interupsi sebentar. Saya moderator di sini. Kawan-kawan minta tolong dibantu kencangkan tap layar sebelumnya, dan juga mohon maaf dengan Bapak Koi, aku bilang ya. Tadi Bapak kan mau minta TikTokan, tapi ternyata Bapak lebih dari 5 menit. Jadi nanti ketika Owner Riva melakukan narasi 5 menit, jangan dipotong juga begitu ya. Baru nanti kalau masuk sesi TikTokan silakan TikTokan gitu Pak ya. Mohon maaf ya. Tadi katanya mau TikTokan, tapi di sini nggak TikTokan. Tadi silakan. Kasih time aku gimana caranya tuh J? Ngasih uni time juga biar Uni bisa kelihatan timernya. 5 menit. Aku yang ngasih, yang bisa. Coba kasih. Oh, nggak bisa ternyata kalau. Kalau caranya gimana? Kalau ngasih diri sendiri waktu gimana? Klik tempatmu. Terus? Terus? Ada di situ hitung mundur. Oh, nggak ada di sini, nggak ngerti aku kayak gitu. Udahlah, yang ini aja lah. Aku 5 menit di sini aku ngerekam ya, jadi aku bisa sampai ke 10. Oke, baik. Aku paham. Coba, kok. Bang Raja Koi. Tadi kan saya sudah sudah menyebutkan sistematika logika nih, secara tekstual. Saya mungkin langsung saja ke pertanyaan deh. Pertanyaan konfirmasi ini maksudnya adalah ingin mengetahui apakah yang saya pahami ini sama dengan Bang Koi atau tidak. Saya khawatirnya kepahaman kita tuh berbeda, jadi kita nggak nyambung diskusi. Baik, sekarang saya mau tanya satu konfirmasi saja. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, kalau abang baca, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Itu tertulisnya. Nah, pertama, tidak ada nama Maria punya silsilah dalam kitab abang. Saya nggak tahu kalian dapat sumber dari mana mengatakan itu silsilah Maria. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, itu silsilah Yesus yang adalah anak Yusuf. Kalau abang baca nih, menurut anggapan orang. Menurut orang-orang, Yesus ini anak Yusuf. Kalau kita bicara tentang saksi hidup, tentu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus yang paling benar kan ucapannya, dicatat sama Lukas. Kata orang, Yesus itu anak Yusuf. Pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan simpel bang, yang tidak perlu retorika, yang tidak perlu menggunakan dalil, cukup abang secara sadar dan jujur saja. Menurut kepahaman abang, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang keliru? Contoh gini nih bang, saya kasih ilustrasi nih. Menurut saya J ini adalah suami dari Yuni. Itu menurut saya. Padahal enggak sebenarnya. Padahal sebenarnya dia adalah suami dari Darni. Maka saya salah dong. Nah, jadi ketika orang menganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang salah? Silakan abangku. Ya, terima kasih. Memang ditulis oleh Lukas. Lukas ini kan penulis ya, setelah dia mengamati dan menganalisa ya. Jadi disampaikan Yesus anak Yusuf gitu ya. Jadi secara harfiah dan etimologi kalau kita sampaikan, kalau ada orang tuanya, misalnya Budi anaknya, Budi orang tuanya A dan B, Budi anaknya A, maka secara etimologi bahwa pengertian anak di situ adalah anak ini orang tuanya A. Kandung berarti. Jadi Budi. Nah, tidak begitu konteksnya. Jadi kalau kita bicara anak, berarti itu bicaranya general gitu ya. Jadi ya anak apa? Budi, anak sekolah kan juga punya bapak kepala sekolah. Anak apa kalau gitu? Menurut anggapan orang itu anak apa? Itu sepakat gitu. Nah, jadi begini Bu Riva. Ini ada anak namanya Budi gitu ya. Iya. Nah, orang tuanya A dan B gitu. Yesus aja langsung aja. Ada anak namanya Yesus. Ibunya adalah Maria dan Yusuf. Pertanyaannya, ada orang mengatakan Yesus itu anak Yusuf loh. Pertanyaan saya, ketika ada orang berkata Yesus itu adalah anak Yusuf, itu perkataan yang benar atau perkataan yang keliru? Kalau dalam kristologi itu pernyataan yang benar, karena anak itu adalah inilah anak yang diberikan gitu loh. Berarti anak ini. Berarti Yesus itu anak kandung Yusuf berarti ya? Tidak, karena Yesus itu kan lahir bukan begini. Kalau definisi anak sudah tepat, tapi jangan disematkan lagi ada tambahan kata di setelah anaknya gitu.
Iya Pak, kalau seandainya Bapak sebagai anak dibilang orang tuanya itu, orang akan merujuk anak kandung Pak, kecuali ada tambahan kata anak tiri, anak angkat, kan gitu. Yang namanya Rifa, ini si Arum ini anak Rifa, nggak ada orang kan nanya anak apa kalau udah dibilang ya anak gue, anak kandung. Tapi kalau misalnya si Jai ini anaknya si Rifa, karena orang nggak pernah lihat aku ngelahirin dia, orang katanya anak, pasti ada pertanyaan, oh ini anak angkat. Nah, masalahnya ketika orang-orang berkata di situ, konteksnya itu menurut Anda itu anak apa? Anak kandung, anak tiri. Kalau anak tiri kan nggak ada tertulis anak tiri, tapi orang cuma bilang Yesus adalah anak Yusuf. Maka secara rasio pasti orang mengatakan bahwa dia anak kandung. Kenapa? Karena Maria itu suaminya Yusuf. Nah, secara rasio. Nah, masalahnya adalah ketika orang menganggap bahwa Yesus itu adalah anak kandung Yusuf, orang tersebut benar nggak? Benar kata Anda. Otomatis berarti Yesus anak kandung. Anda paham nggak konteks obrolan saya ini? Paham. Nah, gitu. Kan kita baca nih tulisannya, premisnya Yesus anak Yusuf itu. Ya. Kan statement Orang menganggap, orang kan menganggap nih Pak, kan orang-orang pada zaman Yesus itu bilang nih, Yesus itu anak Yusuf loh. Kan nggak mungkin bilang anak tiri kan? Kan namanya dia suami istri tuh. Anak kandung dong. Betul. Kecuali ada anak tiri. Dia anak tiri loh gitu, baru tahu kita. Nah, orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu dia dalam keadaan berkata benar atau berkata keliru? Iya, begini Ibu Rifa. Argumentasi yang Ibu Rifa tadi sampaikan, saya sudah setuju benar ketika dibaca Yesus anak Yusuf. Oh, berarti benar dia anak Yusuf. Bacanya betul, anak iya anak. Oh, ya udah. Kalau gitu dia bukan hasil Roh Kudus. Tapi berarti. Apakah dia bukan? Hah? Ini makanya saya bilang supaya kita nih satu frame, satu frekuensi. Makanya saya mau sama satu frekuensi sama Bapak. Anak di situ anak apa gimana? Kalau begitu saya ubah metodologinya dulu. Oke, silakan. Saya harus bikin dulu metodologinya. Saya Boleh. sampaikan bahwa Yesus itu bukan hasil biologis antara Yusuf dan Maria. Oh, oke. Berarti salah itu orang-orang yang menganggap bahwa dia anak Yusuf ya? Makanya saya bilang kalau anak di situ artinya inilah anak yang diberikan dari penciptanya kepada Maria dan Yusuf. Anak pungut maksudnya, anak yang dikasih. Itu pasti dikembalikan kepada pembacanya. Jadi kalau orang membaca, maka dikembalikan ke pribadinya untuk menafsirkan itu sah-sah saja, karena salah itu di situ. Kalau Tuhan yang kasih nih Pak, tapi beda Pak. Kalau Tuhan yang kasih anak ke saya melahirkan tuh anak kandung saya. Tapi kalau Tuhan kasih orang lain yang melahirkan, berarti itu anak pungut saya. Tuhan mengasihinya kan melalui rahim Maria. Nah, masalahnya ada keterlibatan Yusuf nggak di situ? Maksudnya ada nggak kerja sama Yusuf? Makanya premisnya jadi problematik ketika emang ada problematik dari setelah kata anak gitu. Yang saya ingin tahu tuh Yesus itu anak apanya Yusuf? Kalau anak tiri kenapa nggak tertulis? Di situ kan cuma anak doang, ya kan? Kan di situ kan gini Pak, kita sedang membicarakan anggapan orang loh. Kita lagi nggak bicara tentang Tuhan berfirman, tidak. Kalau Tuhan berfirman ngapain kita bicarakan? Udah pasti absolut lah benar. Kalau Tuhan bilang anakku yang itu berarti anak Tuhan. Kita bicara ini kan pandangan orang nih. Kata orang menurut anggapan orang, kata si Lukas nih. Si Lukas lagi nyatetin nih pandangan orang nih. Orang-orang bilang, tahu nggak kalian, si Yesus itu loh anak Yusuf itu. Nah, maksud saya, menurut abang tahu nggak orang itu bilang anak apa? Anak kandung, anak tiri atau anak angkat? Otomatis kan orang menganggap anak kandung kan? Benar nggak? Betul nggak? Nah, lalu saya tanya, ketika ada orang-orang tetangga Yesus ini bilang Yesus itu bapaknya Yusuf, mereka itu sedang mengatakan sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Lalu abang bilang itu benar. Wah, berarti dia benar-benar anak Yusuf. Kan begitu. Kalau dia anak hasil biologis berarti bukan kandung Roh Kudus, beda sama Nabi Isa gitu loh. Oke, coba kita rubah lagi. Rubah lagi metodenya. Oke. Bentar aku oke. Ya, kalau kita karena gini. Enggak, bapaknya takut, Pak. Saya tanya, maaf ya, Bapak, kalau merubah firman Tuhan dalam Bible itu berdosa enggak sih, bisa berpikir seperti kubus. Ibu Rifa membelokkan itu. Enggak membelokkan ya Allah, Abang jangan bukan. Saya tanya, aku cuma bertanya, kalau tiba-tiba Bapak merubah misalnya yang tertulis adalah ayam, terus Bapak bilang bebek, itu berdosa enggak sih? Kayak gitu di Kristen. Punya 6 sisi ya.
ketika kita berpikir karena ditulis di kitab Wahyu tidak bisa ditambah dan memandang dari sisi yang Lah lain Bapak supaya kenapa Bapak mendapat rubah-rubah firman Tuhan di situ? gitu loh. Di situ kita dari sisi yang mana nih? Maria, berarti Bapak Kak, udah kita dari dikutuk Tuhan sisi nih. penulis Berarti Bapak kita, jadi Tuhan dari Allah sisi kering yang nih. orang yang berprasangka, Bapak jahat dari dia sisi menyesatkan Kristen umat atau Islam, dari sisi Bapak. orang yang berakal, dari sisi apa kita mau bahasnya? Nama Eli Sisi itu- dogma. Nama Eli makanya itu adalah nama yang common yang zaman dulu dogma lah. Sekarang Oke, kalau sisi kita apa? bicara di Israel, nanti nggak ada- Ya, nggak ada- abang Terus? deh, abang dulu. Enggak, Jadi ini tuh, abang dulu Eli deh. si Abang Eli ambil dari ini- sisi yang mana? Itu adalah Kalau saya bagian- misalnya dari sisi, Si Eli ini kalau saya bertanya dari bapaknya sisi Maria. pembaca, karena saya pembaca Bible ya. Berarti Uni Dari ketika sisi Yesus pembaca, disalib itu Eli lama sabachthani itu berarti Oke, ini masuk di situ kakeknya ya. berarti. Dari sisi Bukan, pembaca, itu dia bicara oke, lain, sampaikan. lain. Oke, masuk ya. Si Enggak, pembaca berarti- adalah saya berarti membaca ini tekstual yang ditulis oleh Lukas. Bukan anak. Oh, Si Lukas jadi ini menceritakan pendapat berarti ini orang salah lain tulis, tentang Pak. Yesus itu anak Atau siapa. gimana nih, Pak? Ini lagi Maka Lukas terus menjelaskan bahwa Maksudnya menurut gini, anggapan maksudnya orang, Maksudnya gimana dong? Yesus itu adalah anak Yusuf. Maka sebagai seorang pembaca saya bertanya-tanya nih, ini anak apa? Anak kandung atau anak tiri? Satu itu. Yang kedua, anggapan orang ini benar atau enggak ya? Karena kalau orang beranggap belum tentu benar ya. Bapak menganggap kalau Iya. Bapak kaya belum tentu benar kaya loh. Saya menganggap bahwa saya inilah orang yang dicintai manusia belum tentu loh. Artinya anggapan itu belum tentu benar. Itu hanya asumsi pribadi. Maka dua pertanyaan itu dari sisi banyak pembaca lah. ingin saya Bapak posisikan juga dari Bapak. Menurut Bapak sebagai pembaca Bible, ketika dikatakan Yesus anak Yusuf itu anak apa? Ya, berarti ini argumen pendukungnya si dari Eli mana? ini anak Bapak si kemudian Maria pendukung atau Bapak si argumen Yusuf, gitu. Pak, Yang kedua, sebenarnya. Eli di dalam situ Lukas dikatakan pasal 3, bahwa 23 ini. menurut anggapan orang 23 ini. Pertanyaan kedua, apakah Sebenarnya, anggapan jujur, orang itu Pak, Bapak anggapan yang jangan- benar atau Pak, anggapan jujur yang lah sama keliru? aku, Pak. Masa aku nggak Ya, bisa. Aku udah silakan 6 tahun Bapak belajar Bible. sampaikan. Anak Maria ini Bapak Eli Maria. juga sering disebutkan sama Maria. Oke, Oh, berarti ini Bapak. Eli juga sering Wah, disebutkan jahat Maria. nih. Iya. Jahat nih penulis Bible nih. Eli itu bukan bapaknya Yusuf, woi. Itu Yusuf itu bapaknya bukan Ibu Eli. membaca. Kenapa nih penulis kitab diganti-ganti Maka nih? akan Jahat terjadi banget nih. afeksi. Pantesan sesat orang Kristen semua Saya rata-rata membaca nih. akan terjadi Ih, jahat versi banget. saya. Orang Masa? lain membaca. Pak Raja Udah Boy, tahu, udah. Eli itu Boy, memang Pak, bapaknya Pak, Yusuf. Kalau Oh, kita Bapak Yusuf lakukan juga Eli namanya, namanya? Itu ditulis memang bapaknya Yusuf. Oh, jadi dua-dua. Ya, menurut Berifa gimana? Oh, berarti Pak Bapak Raja. tunggu aku dapat nih. Berarti Oh, menurut bentar, Bapak Raja ini bentar deh. Itu Eli itu nama adalah Bapak Yusuf kandung juga atau nama anak Bapak tiri Maria. atau Begitu ya, Pak? Sama-sama Eli nama bapaknya. Maka tergantung populasi yang disampling. Ya mereka menyebut kalau misalnya yang disampling adalah kuno, mereka Kristiani, maka disebut nama-nama tertentu. Itu adalah anak tapi Nggak. tidak ditulis. Enggak, maksudnya ada Saipudin, ada Saipudin. Enggak, aku lagi diskusi sama Bapak Boy dulu. Oh, anak pungut. Dari Enggak. Kristiani. Bukan, aku tanya. Tradisi Kristen tertentu Maksud juga aku gini loh, berbeda, Pak. bisa sebagai anak Eli ini pungut sebenarnya atau bapak anak siapa? Oh. Yang atau jelas bukan anak bapak aku, bapaknya Maria yang atau bapaknya sejenisnya, begitu. Yusuf. Itu yang aku pengen Kalau tahu. dari sisi pembaca, Oh, dikembali- oke oke. kembalikan aja Udah Pak, di udah paham, garisnya. udah paham. Berarti kalau dari sisi Kembalikan Kristen bapaknya kepada Yusuf, pembacanya, gitu. ya, Titiknya Yusuf, berarti dari berarti sisi Maria. Kristen, Ya udah itu berarti bukan nggak ada anak Sisilah kandung, Maria, Bapak tapi bilang bisa aja jadi ada anak Sisilah tiri dan Maria, anak berarti Yesus pungut. bukan keturunan Nah, Daud. Saya maka sampaikan secara tadi. konsekuensi logik, Saya sampaikan orang tadi, yang karena menganggap bahwa mereka dia anak kandung itu masalah salah. perjuangan terputus, tapi tidak Berarti dicatat. salah itu, Bukan, silsilahnya bukan salah begitu. itu. Oh, tapi tidak Bukan dicatat, begitu. tapi Bapak Bukan tahu begitu kalau itu riset. ada. Makanya lu kan begitu risetnya Itu kalau dari sisi kan itu. konsekuensi Iya, logiknya iya, gitu, iya, Pak. iya, Bentar, gitu loh. tidak Ya, tercatat kan tapi di kalian iman umat Kristen Kristiani tahu Kan kalau alam- itu ada kan tercatat. kebebasan alam berpikir Tapi tidak manusia tercatat, itu. tapi kalian Bukan tahu konsekuensi konsekuensi logik, logik, Pak. Pak. Ada anak. Kristen ya. Kalau Bapak Umat itu, Kristen misalnya ini Bapak, diberi ini paham Bapak Kristen dibilang itu orang anak dalam paham Kristen Prabowo. itu. Ternyata Bapak bukan Bapak kandung. Berarti sisilah Bapak sampai ke keluarganya Pak Prabowo itu bukan Yang sisilah mana? asli Bapak, tapi sisilah Yang mana keturunan sisilah yang mana salah yang gitu, empat sisilah itu? keliru. Karena Bapak tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo. Karena yang namanya sisilah itu genealogi Abraham. itu hubungan darah, hubungan darah hasil biologis. Saya nggak tahu deh, apakah ada silsilah yang dibenarkan tanpa hasil hubungan biologis? Marga-marga itu setahu Secara saya, hukum itu misalkan bukan ya, saudara sejak kandung kapan- aja. ya, coba- Tapi coba nenek bisa moyang nggak keturunan kasih ke kan saya begitu? itu? Yang mana Iya kan? itu? Kapan itu terjadi? Ada. Enggak. Oke, Pak, nanti Mas dulu lah ya. paham, Pak. Saya orang Batak, Pak. Itu orang Batak tuh salah Kalau pasar misalnya Enggak, tunggu tuh. saya Kalau ditanya, seandainya dia bukan anak kandung bisa gitu. Nih Saya Bapak ada nih, marga Bapak Siregar. tidak, Bapak punya istri Bapak Siregar. janda. Punyalah anak satu. Maka si anak perempuan ini sampai ke keluarga nenek moyang Bapak, silsilah dia. Nah, ditanya, kamu marga apa? Kan anak tiri. Itu nanti saya Nggak jawab mungkin ya. dia Itu nanti bilang, saya jawab dari saya sudut keturunan pandang dari hukum ya. Saya jawab itu. dari Saya cuma kakeknya mau yang ambil satu generasi konklusi tadi.
di atas. Kalau saya diminta pendapat, kenal, tapi dibilang saya manusia anak siapa? Maka saya katakan, mengatakan bahwa saya katakan nih, marga Yesus itu adalah anak yang Ya, tapi Bukan Yesus gitu analoginya, Pak. Logiknya begitu. kalau Maria kan anak kandungnya, Pak. gitu Kalau analogi Yusuf dalam anak Bapak. kandungnya Nah, atau contohnya, bukan? Jelas, Bapak itu dia punya melahirkan. misalnya bapak Kalau si Yusuf anak Beatrice kandungnya Vega, bukan? nah, mama aku nih. Kalau Dalam Nah, itu, berarti dalam keliru dalam itu. dalam Wah, Bapak, salah itu itu satu orang-orang marga, itu. Reget Nenggolan kan masuk kan. Iya, tapi kan di Lukas 3:23 itu kan bukan anak Maria dikatakan, anak Yusuf. Berarti salah itu orang ngada-ngada itu orang itu. Anak tiri maksudnya itu. Anak tiri maksudnya bukan anak kandung ya, guys. Kok malah bahas silsilahnya salah itu udah lagi nanya Bapak. Aku udah tadi nanya cuman Eli ini anak Bapak siapa itu aja loh. Enggak, saya mau minta pendapat Bapak. Menurut pendapat Bapak, apakah dibenarkan sisilah ke Bapak tiri? Di mana dikatakan Maria itu, Pak, anak bahwa dia sampai ke Daud? Kan kita nggak bicara. Pak, kalau Abraham, saya juga keturunan Abraham. Yesus ini, Bapak juga keturunan Abraham. Berarti Yesus ini mesianiknya bukan secara asli dan esensi dan ontologis ya, bukan secara silsilah beneran ya, tapi silsilah hukum yang dibuat. Masalahnya Mesia itu bukan dikatakan Yahudi nggak terima, tapi keturunan Daud. Orang dia bukan anak kandungnya Daud, cuma punya anak banyak. Buat hukum itu kan buatan manusia, pantas keturunan Daud. Masalahnya Yesus keturunan Daud tuh. Tadi saya udah jawab di awal. Di mana terbukti Yesus keturunan Daud? Dari Abraham, Lah, Yakub, Ishak, di mana? Ini kan silsilah ini kan bukan silsilah Yesus, tapi ditulis silsilah Yesus. Ini kan silsilah Yesus kan nggak punya silsilah harusnya, Pak. Dia kan nggak punya bapak kandung. Bapak bilang Maria lah. Di mana Maria tertulis keturunan Daud silsilah sampai ke Daud? Kan Bapak bilang nih, orang Yahudi itu menunggu Mesias yang harus anak kandung dari keturunan Daud kan gitu. Lah, ini saya lagi bukan anak kandung dari keturunan Daud. Orang dia nggak punya bapak, berarti dia nggak bisa dikatakan Mesia. Begini Uni Rifa. Oh iya, saya juga keturunan Ada Abraham. dua konteks yang berbeda. Orang Yahudi tidak menerima Yesus. Semua bukan cuma Daud, Pak. Kita semua keturunan Abraham. Kalau Karena dia bapak kita bangsa. gini loh. Aku tahu kalau itu. Yang aku bilang tuh gini. Kalau Mesias itu benar-benar Mesias karena dia keturunan Daud, maka Yesus itu bukan Mesias yang asli. Menurut orang Yahudi, maka orang Yahudi kalau menghabisi nyawa Yesus mereka nggak berdosa, karena mereka menunggu Mesia yang keturunan Daud. Lah, Yesus bukan keturunan Daud secara genealogi asli. Itu cuma genealogi palsu, hukum manusia yang dibuat-buat manusia. Oh iya, bapak tiri ya udah bisa aja deh. Itu kan hukum manusia, bukan hukum Tuhan yang adalah darah. Maka secara asli, the realnya Yesus tidak berhak dikatakan Mesia karena dia bukan keturunan Daud secara asli. Hanya hukum manusia aja yang membenarkan dia keturunan sebenarnya Daud gitu. Bentar dulu. Sebenarnya saya tuh nggak ribet-ribet sih dari tadi loh. Saya lagi bertanya, Eli itu bapaknya siapa? Bapaknya Yusuf atau bapak Maria? Iya, kita nggak bahas itu, Bang. Kita membahas bahwa tiba-tiba bapak bilang bapaknya si Maria. Orang Israel menunggu Mesia Maria itu siapa? Coba. Ada nenek moyangnya Daud ya. Bapaknya harus sampai ke Daud. Bapaknya itu karena kan dia bicara tentang keturunan mana gitu loh. Eli bin apa? Lah betul. Lah Yesus bukan keturunan Daud. Ada disebut namanya bapaknya itu ya Yokim. Kan yang keturunan Daud kan bapak tirinya. Sabar. Kalau Yesus sendiri kan bukan keturunan Daud, yang keturunan Daud ya si Yusuf. Harusnya Yusuf yang disalibkan jadi Mesia. Enggak gini loh, Pak. Karena yang punya sisilah sampai ke Daud itu si Yusuf. Tambah stres nih lama-lama. Yang punya sisilah yang punya sisilah sampai ke Daud itu Yusuf. Bapak Eli. Makanya orang Yahudi nggak mau terima Yesus. Orang dia ternyata di ayat lain si Eli orang Yahudi nggak terima bapaknya siapa. Harusnya tuh orang Yahudi terima Yusuf jadi Mesia karena yang punya sisilah sampai ke Daud itu Yusuf bukan Yesus. Tiba-tiba bapak wajar sih Yesus nggak diterima sama orang Yahudi. Apa yang bapak rubah? Nama. Loh, bukan Yusuf yang Pak, saya bacakan nih ya. Makanya agak lain. Ini yang lucunya. Kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang tua, di mana Maria dikatakan keturunan Yusuf? Tadi bapak bilang tulis Maria. Nggak ada kata Maria. Maria itu namanya diskusi ini dari ini. Di mana Bapak tahu? Mana? Yaudah kalau gitu bukan sisilah Maria berarti. Bukan sisilah Maria. Yaudah kalau gitu kita sepakat nih berarti Lukas itu bukan sisilah Maria ya, sisilah Yusuf ya. Ya di Lukas berapa? Lukas 3 ayat 323. Ada Maria sedikit tapi Marianya sedikit tapi di mana tertulis Marianya sedikit itu? Maria keturunannya itu mana? Abraham. Enggak, saya tanya deh, di mana tertulis? Di mana tertulis 23? Aduh, masalahnya di mana tertulis sisilah Maria?
Marianya? Saya nggak di ayat berapa? menemukan Biar saya dalam nggak kitab bacanya Bapak banyak. silsilah Di ayat Maria berapa sama sekali. Maria? Gimana Tuh? coba? Coba Tulisnya di tunjukin mana? saya bahwa Maria punya silsilah. Yang saya tahu silsilah Yesus, Pak. Makanya kalau panjang tuh Lukas jangan suruh 3. saya baca. Lukas 3. Di mana? Nomor? Marianya di mana tertulis? Nomor berapa? 23 sampai 38. Oke, kita Ya baca. elah, Karena aku pengen 3. selesai masalahnya sekarang. Nomor 23. Oke, kita baca ya teman-teman. Ia tidak akan move kalau Bapak Oke. tidak Aku jujur, baca ya. Pak. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira Ya, saya 30 nggak tahun lagi dan menurut maksain anggapan sih. orang ia adalah anak Yusuf, Ini anak saya Eli, lagi anak cari Mata. Lah, di kebenaran. mana Maria, Pak? Iya iya versinya Bu Yuni. Makanya saya Maria nanya, di mana, Maria? Saya nggak bisa, saya nggak bisa lebih Itu jauh. moyang Oke, nenek nggak apa. moyangnya. Saya sangat respect dengan Bapak. Nggak masalah. Oh, jadi Tapi ini terima kasih sebenarnya Bapak sudah silsilah berbagi. Maria bukan Yusuf. Pertama saya mengucapkan Kurang terima ajar kasih nih penulis kepada kitab ini kok Bapak yang dirubah-rubah sudah sih. membagikan. Emang jahat banget nih penulis kitab Lukas nih ya, Pak ya. Enggak Bapak takut Mereka Pak nih kok pasti jahat tanya. banget sih membuat Bapak saya kalau sesat merubah firman mereka. Tuhan dalam Di sini Bible itu tertulis berdosa Yusuf, nggak sih, Pak? tiba-tiba ini punya Maria. Aduh, ini tolong dong direvisi Pak biar kita nggak sesat nih Pak baca Bible Pak. Di sini Bukan, ketulisnya saya Yusuf, tanya, tapi sebenarnya kalau ini di punya iman Maria. Bapak, kalau tiba-tiba Bapak merubah misalkan yang tertulis adalah ayam terus Bapak bilang bebek Ini aku itu mau berdosa demo nggak deh, sih? aku demo deh kayak lah Ayu. Tolong revisi itu bukan Yusuf tapi Maria Pak. Jangan Bapak bantu saya lah. Ini Pak Lah, jahat Bapak loh kenapa Pak. Bapak Ini rubah-rubah penyimpang firman loh Tuhan? Pak. Di situ silsilah Yusuf Bapak bilang Maria. Berarti Bapak udah dikutuk Tuhan nih. Bentar lagi Bapak jadi pohon ara capek kering. cari, Pak. Bahkan ya Pak, Bapak jahat deh Tapi aku menyesatkan nggak kami umat ketemu Islam, Bapak. Maria itu punya silsilah sampai ke Daud. Yang ada cuma silsilah Yusuf. Yang bener aku atau kitab Bapak nih yang berbohong nih. Bapak tuh siapa yang ini jahat banget dia penulis kitab Kristen nih ya. Masa silsilah Maria dibikin silsilah Yusuf sih ganti dong, jangan gitulah. Kami tersesat loh baca Bible loh. Ini si Kami Eli jujur ini kalau baca Bible nggak berani berubah-ubah. Si Masa Eli di ini sini tertulis bapaknya kata Maria. Yusuf tapi tiba-tiba dirubah jadi Maria. Aku nggak mau kayak gitu. Aku berdosa merubah kitab suci orang Kristen guys. Mana nih silsilah Maria? Aku nggak bisa baca mana ya kata Maria di sini. lain. Nah, Iya adalah anak Yusuf. berarti Itu Yusuf. berarti ini bukan Tapi di sini anak- bapaknya oh, Yusuf jadi yang ini Eli, bukan Maria, Pak. Berarti ini Saya salah coba tulis, Pak. Atau gimana nih Pak? Ini lagi wah ini jahat banget nih kitabnya orang Kristen nih. Maksudnya Dari gimana Yusuf dong? diganti Mama Maria, jangan gitulah Pak. Pak jadi saya sesat nih baca Bible nih. Di sini tertulis Yusuf. Saya kan nggak mau menentang akal sehat saya Pak. Akal sehat saya mengajarkan apa yang tertulis itu yang dibaca. Masa di situ tertulis Yusuf saya harus ganti Maria? Nanti saya kena kutuk Tuhan Bapak loh. Barang siapa yang Iya. merubah firman Tuhan terkutuklah ia. Aduh Pak saya takut kalau begini jadinya baca Bible. Ah gimana sih Pak? Bapak aneh deh penulis kitab Bapak. Ya banyak lah. Kalau ada kata save artinya orang akan mengatakan bahwa dia kemungkinan lahir di Jawa Barat. Ya berarti ini Gitu loh. si Eli ini anak bapak si Maria atau bapak si Yusuf Pak sebenarnya. Eli dalam Lukas pasal 3:23 ini. 23 ini. Sebenarnya jujur Pak, Bapak jangan Pak jujurlah sama aku Pak. Masa aku nggak bisa? Aku udah 6 tahun belajar Bible. Eli juga Anak Maria ini bapak Eli Maria. juga sering disebutkan sama Maria. Oh berarti ini bapak. Eli juga sering Wah disebutkan jahat nih penulis Bible nih. Eli itu bukan bapaknya Yusuf, woi. Itu Yusuf itu bapaknya bukan Eli. Kenapa nih penulis kitab diganti-ganti nih? Jahat banget nih. Pantesan sesat orang Kristen semua rata-rata nih. Ih jahat banget. Masa udah tahu, udah. Eli itu memang bapaknya Yusuf. Oh bapak Yusuf juga Eli namanya. Eli itu ditulis memang bapaknya Yusuf. Oh jadi dua-dua. Ya menurut Beriva gimana? Oh berarti Pak Raja. tunggu aku dapat nih. Berarti Oh, bentar menurut nih, Bapak Raja ini bentar dek. Eli itu nama Bapak Yusuf juga nama Bapak Maria. Begitu ya Pak? Sama-sama Eli nama bapaknya. Ya mereka menyebut itu, tapi memang ada tradisi Kristen kuno. Mereka Maria itu juga menyebut nama-nama tertentu. Tapi Nggak. tidak ditulis. Enggak maksudnya Ada Saipudin. enggak aku lagi diskusi sama nama Bapak aku Yohana, dulu. ada namanya Yokim gitu loh. Ada nama Enggak. Ana, ada Yokim. Bukan, aku Itu disebut tanya. tradisi Kristen kuno. Maksud aku gini loh Pak. Eli ini sebenarnya bapak siapa? Yang jelas bukan bapak aku, bapaknya Maria atau bapaknya Yusuf. Itu yang aku pengen tahu. Dikembalikan aja ke teksnya, disebut apa di situ. Anak Itulah bapaknya yang Yusuf, di tagnya Yusuf. Berarti Maria. sudah, Ya udah itu. berarti nggak ada silsilah Maria. Bapak bilang tadi ada silsilah Maria. Berarti Yesus bukan keturunan Kan saya Daud. sampaikan tadi karena mereka itu dalam masa pembuangan terputus tapi tidak dicatat. Oh, tapi tidak dicatat tapi Bapak tahu kalau Jadi, itu ada. Makanya Lukas Tunggu, juga tidak tunggu. boleh asal-asal Tidak mencatat bentar. gitu loh. Tidak tercatat tapi kalian umat Kristen tahu kalau itu ada tercatat. Tapi tidak tercatat tapi kalian tahu itu ada. Wah, Umat hebat Kristen sekali itu- umat Kristen ya. Umat Kristen itu dalam paham kristologi itu adalah 4 turunan paling atas itu sudah cukup. Yang mana? Sudah cukup. Yang mana keturunan yang mana yang 4 itu? Misalnya yang dari Abraham. Misalnya Abraham. begini Bu Rifa. Bentar, Bu Rifa.
Bu Rifa. Bu Rifa paham nggak silsilah marga-marga di Marga-marga itu setahu saudara saya kita itu bukan sepuluh saudara kandung aja, tapi nenek moyang keturunan-keturunan kan begitu. Iya kan? Ya enggak? Iya, Pak, paham Pak, saya orang Batak Pak. Itu orang Paham, Batak paham. tuh Sahabat Maksudnya Sariputo. maksudnya gini. Ya, misalnya gini. Misalnya ada marga Siregar, Mm-mm. Budi Siregar, Mm-mm. Budi Siregar, gitu ya. Mm-mm. Siregar ini muslim, mayoritas muslim karena dia dari Tapsel. Nah, ditanya, kamu marga apa? Gak mungkin dia bilang, saya keturunan dari kakeknya yang generasi di atas dia 3 kali, karena dia tidak akan kenal. Tapi dibilang, saya marga Siregar. Itu sudah cukup mengatakan bahwa dia marga Siregar dan entitas suku Batak. Ya tapi Bukan Yesus gitu analoginya Pak. Logiknya begitu. Pak, bukan gitu analogi dalam Batak. Nah contohnya Bapak Gimana? itu punya, misalnya Bapak Siregar, nah mama aku Ya. Nenggolan. Nah dalam Batak itu kan satu marga kan. Regar Nenggolan kan masuk kan pertuturan kan. Kita jangan melebar dulu, Enggak, Pak. sebentar. Poinnya Pak, poinnya Bapak berarti kita kan keliru, sama-sama Bapak suku ragu Batak. saya orang Batak. Kalau Kita ditanya kamu marga sebentar. apa? Marga Siregar. Apakah dijelaskan bahwa marga Enggak, Siregar itu dari sebentar, kakek-kakek? Bapak. kok malah bahas Sebentar, marga Bapak, Batak kita sebentar. lagi nanya Bapak. Aku dari tadi Enggak, nanya iya, cuman ini Eli ini anak Bapak analogi siapa salah. itu aja loh. Karena rujukannya Maria dan Yusuf ketika disebut bahwa dia dari Abraham, Ishak, Di Yakub, mana Yehuda, dikatakan itu sudah Maria cukup. itu Pak bahwa dia sampai ke Daud? Kan kita nggak bicara. Pak kalau Abraham kak saya juga keturunan Abraham kalau gitu. Bapak juga keturunan Abraham. Iya, berarti ya sudah, berarti saya Ya berarti apa? Berarti saya akuin Ya, bahwa Bu yang Risma adalah keturunan Abraham. Masalahnya Mesia itu bukan dikatakan keturunan Abraham tapi keturunan Daud. Bapak tahu nggak Daud itu punya anak banyak. Salah satu di anak A. Kan keturunan Daud. Masalahnya Yesus keturunan Daud nggak? Di mana terbukti Yesus keturunan Daud? Iya. Lah, di mana? Ini kan silsilah ini kan bukan silsilah Yesus, tapi ditulis silsilah Yesus. Ini kan silsilah Yusuf. Yang keturunan Daud kan si Yusuf. Bapak bilang Maria lah. Di mana Maria tertulis keturunan Daud? Analoginya begini, Pak, sama Pak. Apa tuh? Ya, supaya kita juga bisa berpikir kritis dan bisa Ini saya lagi berpikir kritis, logik Pak. juga, gitu. Iya. Daud itu keturunan Abraham bukan? Oh iya, saya juga keturunan Abraham. Ya, enggak, Daud itu keturunan Abraham. Semua bukan cuma Daud, Pak. Kita semua keturunan Abraham. Karena dia bapak bangsa-bangsa. Iya. Daud itu keturunan Abraham bukan? Saya Kan kasih iya, tahu. Pak. Daud Iya, keturunan Pak. Iya. Abraham. Ya. Hmm. Nah, dalam kitab itu disebutkan bahwa Yesus itu keturunan Abraham. Artinya, secara otomatis Hmm. Yesus itu keturunan Daud. Begitu. Bapak juga saudara. secara otomatis keturunan Abraham. Yang ditanya silsilah Pak, contoh kasih analogi tadi Pak. Bapak marga Siregar, mamaku Nenggolan, itu kan satu marga masuk. Nah, apakah Terus? silsilah kita masuk sama bapak sama mamaku? Kan enggak, kan sama-sama orang Batak, kan silsilahnya ditanya Pak. Silsilah bapak itu sama Ini- enggak sama mamaku? ini harus Ini pasalnya harus 2 SKS nih saya ajarin. Sebenarnya- Silsilah Batak. Bentar dulu. Sebenarnya saya tuh nggak ribet-ribet sih dari tadi loh. Saya lagi bertanya, Eli itu bapaknya siapa? Bapaknya Yusuf atau bapak Maria? Kenapa ketika tertulis bapaknya si Yusuf, tiba-tiba bapak bilang bapaknya si Maria? Aku belum tahu bapaknya Maria itu siapa. Coba, ada nggak kalian dapat informasi kalau Maria itu nama bapaknya itu betul-betul si Eli? Eli mana gitu loh? Eli bin apa? Apakah Dalam Betul. tradisi Kristen Uni, kuno nggak ada ada yang disebut nama bapak namanya Maria ini. bapaknya itu ya Cari. Yokim. Aku belajar Uni, aku Dan belajar itu- cari Ya, tentang sabar, bapak sabar, Maria. sabar. Nama-nama dari Sabar, Israel. Sar, kalau ngomong dua-dua gitu nggak Yokim itu adalah kondusif. nama-nama dari Israel. Enggak gini loh Pak, aku nih tambah stres nih lama-lama nih. Aku cuma nanya dalam tekstual kitab Bapak, Eli itu bapaknya si Yusuf. Di ayat lain si Yusuf itu bapaknya si Yakub, kan gitu. Tadi ketika saya membawa Lukas pasal 3 nomor 23, tiba-tiba Bapak merubah firman Tuhan. Apa yang Bapak rubah? Nama. Loh, Pak, saya bacakan nih ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, Nggak ada, ia saya adalah berubah. anak Yusuf. Tadi Bapak bilang ini Maria. Nggak ada kata Maria. Maria itu itu namanya diskusi begini kadang jeda begitu bisa terjadi. Yaudah kalau gitu bukan Sisilah Maria berarti. Kita Nggak, yaudah. demokrasi ya. Yaudah kalau gitu kita sepakat nih. Berarti Ya. Lukas itu bukan Sisilah Maria ya, Sisilah Yusuf ya.
Ada Maria sedikit tapi Mas, Marianya sedikit tapi di mana tertulis Marianya sedikit itu? itu di situ. Mana? Baca sampai 38. 38. Oke, saya baca 38 deh. Anak Dari Enos, 23 anak sampai 38. 23. Aduh. Di mana kata Marianya? Tepat di ayat berapa? Biar saya nggak bacanya banyak. Di ayat berapa Maria itu? Tertulisnya di mana? Maria. Panjang lah itu. Makanya kalau panjang tuh jangan suruh saya baca. Di mana Marianya, di mana Ya, tertulis? ya, Ya. nanti aja dibaca, nanti aja dibaca. Ya elah, Tapi kan aku intinya pengen selesai masalahnya Kita nih sekarang. nggak move ini, topiknya nggak. Iya, tidak akan move kalau Tapi Bapak tidak jujur, Pak. Terakhir gini lah. Ya, saya nggak lagi maksain Carilah sih. kebenaran itu. Ini saya lagi cari Carilah kebenaran. itu versinya Bu Yuni. Iya, versinya Bu Yuni gitu ya. Makanya saya nanya. Tapi saya nggak bisa lebih jauh lagi. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Saya sangat respect dengan Bapak. Nggak masalah, nggak masalah. Ya. Tapi terima kasih Bapak sudah Biar berbagi. kita move gitu. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membagikan